3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Khoiriati SPD, asal sekolah SDN Kertaja 1 207 Surabaya. Saya mahasiswi PPG Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak kelas 4B? Terima kasih, alhamdulillah. Oke, siapa yang hari ini absen tidak masuk? Mungkin ada yang izin sakit? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sekarang siapa yang kalau misalnya dapat disuruh menyampaikan tentang kebenaran, misalnya ada temannya yang nggak masuk, dia disuruh untuk menyampaikan ke gurunya, siapa yang pernah menyampaikan tanpa ditambah-tambahi atau dikurangi? Kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, yang pertama apa? Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya berupa kata konsep atau mind mapping tentang contoh keteladanan sifat Rasul dari sidik, amanah, tabligh, dan fakalah dengan benar. Itu tadi yang akan kita pelajari hari ini. Dan ini akan melakukan pembelajaran berupa PJBL atau proyek based learning. Proyek yang akan kita lakukan adalah membuat mind mapping atau peta konsep. Jadi kita akan membuat peta konsep tentang contoh keteladanan sifat Rasul. Misalnya sidik, amanah, tabligh, fakalah. Kita cari dulu rumusan masalahnya. Kira-kira dari beriman kepada Rasulullah. Kira-kira pertanyaan apa yang tepat yang bisa dijadikan kita, apa yang bisa dijadikan rumusan masalah agar kita ini bisa menjelaskan tentang kalau di kehidupan sehari-hari sidik itu contoh perilakunya seperti ini. Nah, apa kira-kira? Sudah dilihat nomor 1 ini ya. Apa saja contoh keteladanan sifat Rasul yang dapat kita dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kira-kira apa saja sih contoh keteladanan dari sifat-sifat Rasul yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Oke, sepakat ya? Itu jadi rumusan masalah kita. Sebelum membuat proyek kita akan mendesain, merencanakan proyek. Nah, berarti kita perlu apa? Bentuk kelompok. Nah, ini silakan anak-anak sudah dapat kelompok semua ya. Coba kalian bentuk kelompok, kemudian segera tulis di suatu kertas, kemudian nanti kumpulkan kebunya. Ayo silakan kalian bentuk kelompok, tunjuk ketuanya siapa, tulis di kertas, lalu serahkan kebunya. Ketua kelompok mengumpulkan yang kertas nama anggota kelompoknya. Sudah, silakan mengumpulkan kebunya. Ya. Proyek yang akan kita buat adalah membuat peta konsep. Peta konsep tentang contoh keteladanan sifat-sifat wajib bawiro yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setiap kelompok kalian buat tugasnya adalah membuat peta konsep. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas ya. Hari ini kita akan menyusun jadwal. Silakan tiap kelompok menulis misalnya hari pertama apa yang akan kamu lakukan, membaca, memahami teks atau video tentang beriman kepada Rasul beserta sifat-sifatnya dan contoh teladannya. Yang kedua, menulis poin-poin penting tentang beriman kepada Rasul dan merancang peta konsepnya. Yang ketiga, menyelesaikan peta konsep dan mempresentasikannya. Ya. Nah, yang ditulis adalah yang hari pertama, kedua, dan ketiga. Sudah kalian menyusun jadwal proyeknya? Yang sudah, kelompok bisa menyerahkan jadwalnya ke dunia semua. Kemarin kan kalian sudah suruh untuk membuat jadwal, ya kan? Kemudian mempelajari tentang beriman kepada Rasul dan mendiskusikannya di rumah. Nah, sekarang untuk tahap selanjutnya yang hari pertama ini kita mulai untuk mendiskusikan, membahas tentang materi beriman kepada Rasul. Apa sih makna iman kepada Rasul? Artinya percaya. Kalau Rasul itu Adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umat manusia. ya, intinya adalah Rasul itu berarti seorang laki-laki atau perempuan? Ya, yang dipilih oleh Allah untuk apa? Menerima wahyu. Terus disampaikan kepada siapa? Umat manusia. Untuk keluarganya juga disampaikan juga enggak? Iya. Nah itu ya, kalau Rasul itu dia menerima wahyu untuk keluarganya, dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh umat manusia. Ya, kalau Nabi, tahu nggak Nabi? Sama kayak Rasul. Sama nggak? Ya. Bedanya apa? Bedanya ada Tidak perbedaan. harus Menyampaikan wahyu ya kepada seluruh. umat manusia atau seluruh manusia. Oke, berarti wahyunya untuk dirinya dan keluarga. Itu Nabi ya, kalau Rasul untuk semua manusia. Ya, oke, tepuk tangan untuk Mas sama Azam. Terima kasih, tepuk tangan. Iman itu percaya. Berarti makna iman kepada Rasul percaya bahwa siapa? Allah itu sudah mengutus ya Nabi atau Rasul untuk menerima wahyu dan menyampaikan kepada ya. Berarti kita harusnya itu meneladani, mencontoh siapa? Ya Rasulullah. Rasul kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari dasar hukum tentang beriman kepada Rasul ada di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 285. Ya, ini bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la
nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sekarang lanjut. Nah, Rasul yang wajib di mana ada Bapak? 25. Siapa yang berani menyebutkan? Ada yang hafal nggak? 25 Nabi dan Rasul. Ini diajari untuk menyanyikan 25 Nabi dan Rasul ya. Ayo, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ada 25 nabi dan rasul. Pertama, dari namanya siapa dari kelompok berapa? Namanya Rania. Namanya Rania. Dari kelompok 4. Apa saja nabi dan rasul? Sifat wajib bagi rasul. Yang pertama Siddiq. Siddiq artinya jujur. Yang kedua, nama terus tabligh menyampaikan, terus fatona dapat dipercaya. Fatona cerdas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ini ya. Jadi Rasul itu punya akhlak yang baik. Ini termasuk sifat-sifat Rasul ini merupakan perilaku Rasul yang baik. Nah, ini yang benar tadi kata Mbak Rania. Ada Siddiq benar, 2 tabligh menyampaikan, 3 amanah dapat dipercaya, 4 fatona cerdas. Siapa yang bisa kasih contoh? Kalau Siddiq itu contohnya kayak gimana Bu? Benar atau jujur? Contoh dalam kehidupan sehari-hari gimana? Siapa yang mau jawab? Mama kan? Ayo, jujur dong dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Ya, Evan maju. Ayo, langsung aja ya, langsung semua. Siddiq jujur atau benar? Namanya siapa? Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Pertama Siddiq itu jujur atau benar? Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Pintar, tidak menyontek saat ulangan. Itu jujur apa bohong? Jujur. Yang kedua, tabligh menyampaikan. Ini di sini maksudnya berani menyampaikan kebenaran, tidak menyembunyikan. Contohnya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, kamu pernah nggak ada temanmu yang bertengkar? Nah, terus kamu melaporkan nggak kepada gurumu? Nah, kamu ini tahu, sing salah itu harusnya si fulan, bukan si A, bukan si B. Nah, terus karena si A ini temanmu, nah, terus kamu lapor kepada gurumu bahwa yang salah si B, padahal yang si A ini yang salah, yang mulai duluan. Nah, itu termasuk tabligh apa enggak? Ya, menyembunyikan loh. Termasuk aslinya sing salah itu si B, yang mulai duluan si B. Tapi kamu bilang menurutnya apa? Ya, bilang si A. Itu tabligh apa enggak? Nah, harusnya gimana Pak tabligh itu? Menyampaikan kebenaran. Misalnya yang mulai duluan si B, ya kamu laporkan ke gurumu. Kalau yang mulai duluan itu si B. Jadi menyampaikan kebenaran apa yang terjadi. Terus nomor 3, amanah dapat dipercaya. Contoh apa? Pernah nggak disuruh mamamu beli gula? Nah, terus dikasih uang misalnya 20.000, gula harganya 14.000. Kembaliannya berapa? 6.000. Kamu ngasihkan berapa? 6.000 apa
bodoh. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu pertama izin, nggak mungkin bohong, suka bohong nggak mungkin. Nomor dua, nggak mungkin seorang rasul iman menyembunyikan, kebanyakan dari tablet ya. Terus nggak mungkin juga seorang rasul berkhianat, dan nggak mungkin juga rasul itu balado atau bohong. Sampai ke sini saya mau ditanyakan. Kita lanjut ya ke tahap berikutnya. Hari kedua, apa kira-kira hari kedua itu? Menulis poin-poin penting ya. Nah kemarin, halo, aku sudah menginstruksikan kalian di rumah. Sudahkah menulis poin-poin penting tentang beriman kepada Rasul? Nah coba diskusikan sama teman kelompokmu. Nah kira-kira apa yang belum ditulis di buku tulismu, dan mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan. Ayo boleh kasih waktu 5 menit untuk dicek lagi tulisanku tentang poin-poin penting beriman kepada Rasul. Nanti kalau sudah, ketua kelasnya mengumpulkan ya. Setiap kelompok silakan ini aja, ambil satu buku yang kira-kira sudah kamu tulis, sudah diskusikan, nanti kumpulkan ke bunda. Silakan 5 menit dari sekarang. Ayo silakan disiapkan poin-poin penting yang sudah kalian diskusikan di rumah, yang kemarin sudah dicatatkan. Nah coba silakan tulis poin-poin penting dari beriman kepada Rasul. Ayo silakan, apa saja poin-poin pentingnya? Sudah? Ya, sudah tunggu ya. Pokoknya setiap kelompok harus ada satu. Tulis saja poin-poin pentingnya. Nah, silakan kalian lanjutkan. Ya. Ada yang sudah? Nah, ini. Ya, dicek. Apakah ada yang siapa sudah? Dicek lagi. Mungkin ada yang belum ditambahkan. Tapi sifat-sifat Rasul sudah ditulis atau belum? Ini juga dalilnya. Ditulis ya, Al-Baqarah 285. Tulis dalilnya. Sifatnya sudah ditulis atau belum? Ini sifatnya. Ya, dicek lagi. Kalau sudah, ketua kelompoknya silakan kumpulkannya juga. Coba di sini ya kayaknya. Ini aku hilang karena coba dicek di bukumu, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Iya, cek lagi mana? Siapa? Bisa ini? Apa? Dicek. Ayo, yang kemarin sudah tulis, parent. Kalau sudah anak-anak, pastikan sudah menulis poin-poin penting tentang beriman kepada Rasul. Apakah sudah semua? Kelompok 1 sudah? 2 sudah? 3 sudah? 4? 5? Nah sekarang kita mulai merancang membuat proyeknya. Apa tadi membuat apa? Peta konsep. Nah silakan disiapkan alatnya, alat dan bahannya. Silakan kalian kerjakan untuk membuat peta konsepnya. Nah kira-kira sekarang coba boleh kasih waktu 20 menit cukup ya. Nah, silakan kalian kerjakan peta konsepnya. Mulai sekarang, ayo. Oke anak-anak, perhatikan. Ini adalah tahap selanjutnya, yaitu kita merancang proyek dan menyelesaikannya. Nah, jadi kan kalian sudah membawa kertas kantor, alat perlengkapan dan peralatannya. Nah, caranya gimana Bu? Pertama kalian pasti menyiapkan kertas karton, alat mewarnai, alat tulis semuanya, dan juga buku tulis PAI-mu. Terus yang kedua, Buya kan kemarin sudah membagikan ini apa itu potongan kertas nomor 1, 2, 3,
Kemudian kalau sudah diisi semua sampai nomor 4, nanti kalian gunting yang nomor 1, terus kamu kasih double tip atau lem, baru ditempel di kertas karton. Tapi sebelumnya silakan kalian tulis judulnya. Judulnya apa tadi? Semuanya di PowerPoint-nya Buya ini. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi anak-anak yang pertama adalah menulis judul. Ya kan, kalau sudah ditulis judulnya, lihat judulnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kamu tulis mau di tengah-tengah karton, di atas atau di bawah terserah. Terus kalau sudah ditulis judulnya, kamu isi. Template nomor 1 sampai 4 diisi semua. Nah, Buya kemarin sudah memberikan pada kalian, silakan kalian isi. Kalau sudah diisi digunting, kalau sudah digunting kasih lem atau double tip, terus ditempel di kertas karton kalian masing-masing. Terus kalau sudah semua diisi, dikasih lem, ditempel, sudah lengkap sampai nomor 4, template nomor 4. Nah, kamu hias secantik mungkin, semenarik mungkin lagi. Nah, itu namanya peta konsep. Modelnya, peta konsepnya boleh seperti ini, tengah judul, di 1, 2, 3, 4, atau susun ke bawah. Misalnya ini judulnya, ini nomor 1, 2, 3, 4, terserah. Ya, itu kembali ke kreativitas kalian masing-masing. Jadi boleh. Ada yang mau bertanya? Selanjutnya, apa saja sebutkan? Kan tadi ada 4 sifat wajib bagi Allah. Ya, nomor 1, sifat apa contoh perilakunya. Lihat yang nomor 4, contoh perilaku mulai dari sifat Rasul. 1, sikit. Ini apa? Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari berkaitan sama jujur apa? Misalnya jujur mengembalikan barang terluar, dompet yang ditemukan di sekolah, itu kan termasuk. Terus B itu apa? Terus nomor 2 lanjutkan. 2, habis ini apa tadi? Tablet ya, menyampaikan. Apa contoh menyampaikan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari? Ditulis di yang template nomor 4. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau yang nomor 2, yang apa? Apa Mas Gaza? Ya. Apa intinya ini diisi ya, diisi ditempel di kertas karton. Ini ditulis loh, gimana tidak Rasul ya. Lanjutkan nomor 2 sampai 4 ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Dia di poin yang telah kamu catat. Yang nomor 1 sampai 4 kamu bisa lihat di poin penting yang sudah kamu tulis di tulismu. Dicek, dilihat, bisa lihat di situ ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan berikut ini bisa dilihat dari catatanmu yang sudah kamu tulis. Ayo silakan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan diskusi kerjasama sama kelompoknya, oke? Dimulai dari bikin judul dulu. Ditulis judulnya. Kelompok 1 ditulis beriman kepada, agak besar ya, agak besar. Bapak ya, ditulis dulu. Nanti pegangnya ada yang bagian nulisnya, tulisannya bagus, silakan bagian nulis. Sudah bisa ditulis dulu judulnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah ini ada yang bagian jawab ini. Nah kamu bagian jawab template nomor 2. Ini bagian jawab nomor 4. Nanti biar cepat ya. Bisa ya anak-anak? Bantu ketuanya saling kerjasama. Ini juga ada yang bantu jawab ini. Ada tulisan tadi. Siapa yang bisa nulis bagus? Ya, berarti sebelah sini Mbak. Bukan tempat duduknya. Kamu tulis ya judulnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi 2 baris.
yang nulis siapa ini? Bukan bentuknya, ayo. Kamu kan bentuknya ini ya, potret ya ini. Ayo tulis dulu. Sini tulis ini Mbak. Judulnya beriman kepada Rasul Allah, tulis di sini. Oke, kelompok 3. Nah, sudah mulai ya. Coba silakan tulis judulnya pakai ambil di sketsa. Apa tadi judulnya? Beriman kepada Rasul Allah. Tulis judulnya dulu, nanti kita beli biar spidol bisa. Ayo tulis kerjasama ya. Oke, anak-anak ini kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, langkah pertamanya kamu membuat. Nah, ini sudah ditulis judulnya ya. Sudah tulis judul, sekarang mengisi. Bagi tugas ini, template nomor 1 siapa yang akan mengisi nomor 1? Nomor 2, ya, nomor 3, nomor 4. Ayo lanjutkan, ini ada yang belum. Dilanjutkan, tulis. Dijawab dulu, apa kira-kira? Apa? Jawab dulu, dilengkapi dulu sesuai teorinya masing-masing. Nanti kalau sudah, kamu diskusi sambil tanya temannya nggak apa-apa, kerjasama. Kalau sudah dicek sama temennya, benar, baru kalian lem ya, dilem terus ditempel di kantor. Oh bentuknya gimana ini? 1, 2, 3, 4. Oke, nanti ditempel ya, kasih lem ditempel. Sudah dihias secantik mungkin. Anak-anak ini kelompok berapa? Kelompok 5. Sudah mulai mengerjakan ya. Tahap pertama apa kira-kira? Membuat judulnya apa tadi? Beriman kepada Rasul Allah. Ayo silakan temannya dibantu ini, ayo. Iya, dibantu temannya untuk membuat judul. Agak besar tuh Mas. Membuat judul beriman kepada Rasul Allah. Dibuat sketsanya dulu, nanti terbeli pakai spidol, oke? Terus selanjutnya jangan lupa habis dibuat judul, template-nya diisi ya, diisi kemudian apa? Ditempel di kertas kartonnya. Silakan dibuat judul dulu. Ayo kerjasama sama nomornya, dibantu ayo. Kalian beriman kepada Rasul Allah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah semua? Lanjutkan ya, kerjasama sama nomornya. Diskusi untuk menjawab template-nya tadi ya. Ya, ayo. Nah ini kelompok berapa ini? Kelompok 3, hampir selesai ya. Nah sudah bagus, tampak bagus ya. Silakan kalau sudah ditempel, dirapikan dulu, kasih hiasan nak, jangan lupa. Kalau sudah diberi judul, ditempel template-nya, dikasih hiasan. Nah mungkin ada yang belum lewat. Nah silakan dikasih lem lagi biar nggak lepas. Kita apa ini? Memberi hiasan ya sama merapikan ya. Oke, lanjutkan ya. Kerjasama. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita sampai ke tahap presentasi. Kelompok yang maju karena sudah adalah kelompok 3. Nanti kelompok 3 akan menjelaskan tentang kata konsepnya beriman kepada Rasulullah. Nah, nanti setiap kelompok guru akan membagikan form ini penilaian
Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Sudah dengar itu jumlahnya 25? Nah, itu jumlah apa dari jumlah 25 ini apa? Nabi dan selanjutnya siapa yang presentasi? Masa? Ya, ya, ayo. Kelompok ini namanya siapa, Mas? Muhammad Nasrullah. Jelaskan tema nomor berapa? Nomor 3. Ayo silakan dijelaskan. Sifat-sifat Rasul ada 4, Ya, apa aja? yaitu sidik, artinya jujur, Oh, benar. benar, bersih, atau bisa menyampaikan Yang ketiga. amanah, dipercaya, fatona adalah cerdas atau benar. Cerdas atau pintar? Iya. Sidik, tahu sidik, jujur atau benar. Artinya seorang rasul itu pasti Benar, benar. Pernah rasul berbohong? tidak, Ya. Kalau sekarang tadi Mas Azam bilang apa tadi? Tablik ya, menyampaikan. Maksudnya apa itu Mas Azam jelaskan? Seorang rasul orang Rasul menyampaikan yang sebenarnya, yang menerimanya. disampaikan kepada umat manusia. Pintar. Boleh nggak disembunyikan? Misalnya ini nggak cocok sama umatku, nggak usah tak sampaikan, Mas. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Namanya tabligh itu harus menyampaikan apa yang diterimanya, disampaikan persis kepada Umat manusia. nggak boleh ditambahi atau dikurangi. Lanjut. Fatona, cerdas. Orang rasul itu cerdas apa enggak? Ya, Ya, cerdas. Maksudnya apa itu? pandai untuk berbicara di depan hukum dan manusia. Ya, pandai untuk menyampaikan, menjelaskan maksud wahyu Dapat diterima kepada siapa? umat manusia. Pintar. Yang terakhir apa ini? Amanah. Amanah apa? Dapat. Dipercaya, Ya, maksudnya apa itu? Seorang rasul dapat dipercaya untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. pintar. Artinya tidak mungkin rasul itu bohong, ya kan? Ya, nggak mungkin menyembunyikan atau menambahkan. Artinya dia adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, kalau misalnya rasul itu dia sukanya berbohong atau menyembunyikan kebenaran, berarti amanah apa enggak? Tidak. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Mas Azhar. Lanjut. Yang presentasi buat terakhir. Yuk, silakan. Contoh sekarang lanjut tingkat 4 apa ini? Contoh perilaku meneladani sifat rasul. Ini maksudnya gini, Mas. Jadi sifat rasul itu bagaimana sih kira-kira perilaku yang meneladani dari sifat rasul kayak dari kehidupan sehari-hari, kalau jujur itu harus gimana perilakunya. Itu ya. Dan itu perilakunya. Ayo coba nomor 1. Sidik. Sidik artinya apa tadi? Jujur, benar. Contoh kalau perilaku jujur atau benar dalam kehidupan sehari-hari apa? Tidak mencuri. Terus termasuk apa? Misalnya kamu itu apa? Sebenarnya nggak
20.000 disuruh beli gula. Gulanya ada berapa sekarang 1 kilo? 14.000. Kamu mengembalikan apa 6.000 dikembalikan ke mamamu atau diberikan jajan? Diberikan ke mama. Berarti contoh dari A, amanah dapat dipercaya. Lanjut, Fatona ya cerdas. Seorang rasul kan pasti cerdas Fatona. Nek contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari nek cerdas siapa? Rajin? Iya, rajin belajar. Contoh kalau di rumah kamu belajarnya kapan? Bis? Langsung aja jam berapa? Malam sama sore apa siang? Siang. Oh siang belajar jam berapa? Terus baru tidur siang ya. Ada yang di sini belajarnya malam selama berada. Nah itu termasuk mencontoh perilaku apa tadi? Fato. Nah cerdas. Kalau orang cerdas itu selalu belajar membaca. Itu ya Mas ya. Ada yang mau tambahin lagi Mas? Ya, oke, terima kasih. Mas apa namanya? Alvino, tepuk tangan buat Mas Alvino. Oke, perhatikan. Nah, kamu punya Mas. Yang dari presentasi. Ada yang mau bertanyakan? Ayo silakan yang mau bertanya. Terserah ya silakan bertanya. Ada ke sana ya, Pak. Ayo. Ini ada yang mau bertanya anak-anak. Namanya siapa? Tanya dari Lombok. Lombok 4 mau bertanya apa? Pertanyaannya adalah apakah seorang rasul itu pernah berbohong atau punya sifat berbohong ya? Kebalikannya dari sidik apa tadi kebalikannya izin ya? Artinya bohong. Pernah nggak rasul seperti itu? Oke, terima kasih Mbak Nadia, silakan duduk. Pak, silakan dijawab Mas Irfan. Perhatikan dulu. Ini perhatikan semua ya. Ini Mas Irfan mau menjawab dari Mbak Nania. Pertanyaannya, apakah seorang rasul pernah berbohong atau bersifat izin? Berbohong, dusta. Pernah enggak? Tidak pernah. Karena mustahil ya. Rasul memiliki sifat izin, artinya bohong. Itu masuk sifat mustahil. Mungkin Rasulullah bersifat dusta. Coba lihat lagi. Kalau Rasulullah itu berdusta, kira-kira kamu mau nggak ikuti Rasul? Ya, jadi tidak mungkin Rasulullah itu berdusta. Oke, sudah jelas Mbak Rania? Ada yang mau bertanya?
mustahil Rasul itu bodoh. Kalau misalnya Rasul itu bodoh, dia nggak cerdas. Kamu mau nggak mengikuti Rasul? Nggak mau. Oke. Ada yang mau bertanya lagi yang anak? Sudah. Nah, sekarang gantian Buya. Coba, ini kan tadi sudah dijelaskan ya. Apa seperti sini? Dari pengertian iman kepada Rasul, terus jumlah nabi dan Rasul, sifat-sifat Rasul, dan contoh keteladanan dari sifat-sifat Rasul. Coba kita simpulkan bareng. Sifat Rasul itu apa Rasul? Manusia yang manusia yang sifat-sifat wajib bagi Allah ada berapa tadi disebutkan? Kita ada 5. Coba sebutkan apa saja 4 itu. Sini terus singkatnya. Ya kita terus. Amanah Pak Bapak. Ya 3. Kita beli artinya sudah. Yang terakhir Plato. Cerdas. Nah sekarang contoh perilaku yang meneladani sifat Rasul apa saja tadi? Contoh tadi tidak dari sini jujur, tidak menyon. Oke, kalau tabligh apa? Kalau amanah dapat dipercaya. Contohnya apa? Dari bahasa dari memberikan dan juga membalikan kembali. Kalau tabligh, melaporkan sudah ada yang begitu ya. Kita berdoa. Di sini rajin juga. Kita tadi berani menyampaikan kebenaran ya Mas. Oke, perhatikan. Nah, berarti kesimpulannya adalah sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, siddiq, jujur ya. Terus tabligh, menyampaikan. Terus amanah, dapat dipercaya. Fatwa cerdas. Contoh siddiq tadi apa? Tidak menyontek sarung. Yang berikutnya, kalau tabligh menyampaikan, berani berkata benar, berani menyampaikan kebenaran. 3, amanah dapat dipercaya. Apa? Melakukan tugas dengan baik, termasuk kamu mengerjakan PR berarti dapat dipercaya. Yang terakhir, fatwa tugas belajar dengan rajin. Oke, sekarang Buya mau lihat penilaiannya buat kelompok 3. Katanya ini kelompok belajar. Kelompok 2 kasih nilai, kira-kira berapa? Bernilai. Ayo silakan semuanya. Kelompok 2, kelompok lainnya ditulis kasih nilai. Contoh ya. Langsung aja nulis. Ya, misalnya nomor 1 menjelaskan pengertian iman kepada Rasul dengan tepat. Coba lihat nomor kelompok berapa ini? 5. Apakah kelompok 3 bisa menjelaskan pengertian iman kepada Rasul dengan tepat? Kamu pilih mana? Tidak tuntas, sama tuntas. Tuntas kasih nilai berapa? Antara 71 sampai 100. 100? Oke, 100. Tepuk tangan. Untuk menjelaskan pengertian iman kepada Rasul, kelompok 5 beri nilai 100. Tepuk tangan. Lanjut kelompok berapa ini? 2 ya Mbak, nomor 2. Ini nomor 2 menyebutkan sifat Rasul. Kira-kira kamu pilih tidak tuntas sama sebagian tuntas sama tuntas ya. Kasih nilai berapa? 1 sampai 100.
Berapa kira-kira? Berapa? Isi nomor 2. Kasih nilai berapa? Kalau kelompok 5 memberikan 100, bisa menjelaskan pengertian iman kepada Rasul dengan 4. 100. Kalau ini menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan tepat. Kasih 78. Oke, intinya tuntas ya, tepuk tangan. Terus ini berapa yang terakhir, Mbak? Ketiga ya. Menyebutkan contoh perilaku keteladanan sifat-sifat Rasul dengan tepat. Ini tadi bisa nggak dia menyebutkan contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang contoh kehidupan sehari-hari kasih nilai berapa ini dari nomor 4? Kasih nilai berapa? Tuntas, bagian apa tidak tuntas? Tuntas. Kasih nilai berapa? Kasih berapa ini? Kan ada 1 sampai 100. Nilai yang berapa? Kasih 80 sama kayak ini. Berapa? Kasih nilai 80. Oke, kita jumlah skornya. Ini tadi kasih nilai 100. Ya, ini tadi kasih nilai 78, 178. Ini kasih nilai 80. 178 tambah 80 berapa? 200. 200 berapa? Karena 178 berapa itu nek? Ayo 178 ditambah 80. Berapa? 258. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Skor 258. Ya, oke, tutup dulu, Mas. Sekian dari pembahasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Nah, perhatikan sekarang tahap yang terakhir. Tadi sudah ada yang presentasi. Sekarang tahap terakhir yaitu kita menyimpulkan, terus refleksi, dan kita tutup dengan doa. Doa silakan dirapikan dulu semuanya, barang-barangnya dirapikan dulu. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah kita sampai di akhir pembelajaran proyek based learning yaitu membuat mind mapping atau peta konsep tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum Bunya mau tutup, kita simpulkan dulu. Yang pertama, tadi itu Rasul itu apa? Iman kepada Rasul itu maksudnya apa? Yang bisa katakan? Ya, percaya kepada Rasul atau percaya bahwa Allah sudah mengutus Rasul. Untuk apa tadi, Mas? Menerima wahyu dan menyampaikan. Iya, kita menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Coba sifat-sifat Rasul ada berapa? 4 aja. Tadi menyampaikan sifat jujur, amanah, dapat dipercaya. Nah, baik. Coba contoh dari sifat itu apa? Jujur. Ya, berkata jujur, tidak bohong. Kalau tablik, ya berani menyampaikan benar. Kalau kamu lihat ada pencuri, harus berani lapor kepada guru. Ya, gurunya. Yang ketiga, amanah dapat dipercaya apa? Dipercaya untuk memberikan gila, ya. Kalau ada kembaliannya dikembali. Nah, terus yang terakhir, atau ajar cerdas itu apa? Rajin belajar. Oke, anak-anak, itu tadi kesimpulannya. Berarti kita harus beriman kepada Rasul wajib apa sunnah? Wajib. Jadi harus kita imani, kita terapkan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba pembelajaran hari ini, Buya mau refleksi ya. Apa saja, gimana menurutmu pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau misalnya Buya tanya bagaimana pembelajaran hari ini, kamu
kasih sebentar.